Selamat siang, adik. Selamat siang, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, apa kabar ini, adik? Puji Tuhan baik, Kak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kalau kakak boleh tahu, nama adik siapa ya? Nama saya Angelia, Kak. Oke, Angelia. Baik-baik. Nah, di sini kakak ingin menanyakan nih terkait peristiwa yang telah menimpa adik, ya, gempa bumi yang terjadi beberapa tahun silam yang menimpa adik. Boleh nggak nih kakak tanya-tanya? Dengan senang hati boleh, Kak. Ya baik, terima kasih ya. Bagaimana perasaan adik sekarang ketika kakak akan bertanya kepada adik mengenai hal yang adik alami? Bagaimana perasaan adik? Ketika Kakak bertanya mengenai kejadian tersebut, tiba-tiba saya merasa sedih gitu, Kak. Saya jadi teringat sama gempa yang saya alamin 10 tahun yang lalu, Kak. Oke, baik. Jadi perasaannya saat ini seperti mengingat kembali ya bagaimana kejadian tersebut. Oke, adik kan salah satu korban yang merasakan gempa bumi ini. Jika kakak boleh tahu, pada saat sebelum kejadian, adik sedang berada di mana dan sedang apa? Iya, Kak, betul. Saya salah satu korban yang merasakan gempa bumi tersebut. Nah, sebelum kejadian, saya ada di rumah dan posisinya sedang tidur di kamar, Kak. Oh, berarti sedang berada di rumah ya? Oke, oke. Pada saat itu, orang tua adik berada di mana? Kejadiannya kan, Kak, subuh dan kebetulan orang tua saya posisinya sedang tidur, Kak. Lagi ada di rumah juga, Kak. Oke, baik. Berarti sedang sama-sama berkumpul di rumah ya saat itu ya? Setelah adik merasakan ada guncangan hebat, apa yang adik pikirkan dan rasakan pada saat itu? Waktu saya dalam keadaan tidur, saya merasa biasa aja sih, Kak. Karena kan saya pikir itu ada saudara saya yang gangguin saya lagi tidur. Nah, lama-kelamaan getarannya makin terasa gitu, Kak. Tiba-tiba saya dengar teriakan dari luar bilangnya gempa, gempa gitu. Nah, terus saya lompat dari tempat tidur dan saya panik, nangis, dan berdoa semoga kita tetap dilindungi Tuhan, Kak. Oke, baik. Berarti sangat terkejut lah ya, karena lagi tertidur dan ada guncangan terjadi, ya pasti sangat terkejut. Setelah gempa berhenti, bagaimana sekeliling yang adik lihat? Apakah rumah adik hancur? Nah, ketika gempanya berhenti, Kak, saya melihat sekeliling saya itu udah pada hancur, Kak. Rumah saya juga ikut hancur. Kebetulan kan, Kak, rumah saya ini dekat sama sekolah. Sekolah saya juga ikut hancur. Tanam-tanamannya juga ikut hancur gitu, Kak. Oh, jadi hancur semua lah ya, yang ada di lingkungan tersebut ya. Bagaimana perasaan adik ketika melihat rumah adik hancur? Ketika melihat rumah saya hancur, rasanya saya merasa sangat sedih, Kak. Apalagi kan uh, kita tahu lah kan, Kak, rumah itu adalah tempat berkumpulnya keluarga. Terutama kan, Kak, rumah kami ini adalah peninggalan ataupun warisan satu-satunya dari nenek kami, Kak. Iya, tahu kakak pasti rasanya juga sedih lah ya, sakit juga melihatnya. Baiklah, setelah kejadian tersebut berakhir, apakah ada trauma yang adik rasakan? Setelah kejadian berakhir, saya mengalami trauma berada dalam kondisi emosi negatif, Kak. Maksudnya di sini kondisi emosi negatif yang nggak sehat, misalnya kan, Kak, saya jadi sering nangis, sering marah, dan takut secara terus-menerus, Kak. Oh, berarti setelah kejadian tersebut adik merasa takut dan juga tidak dapat mengontrol emosi lah ya. Kalau dibilang itu depresi ringan bisa dikatakan seperti itu. Nah, hal-hal seperti apa yang dapat memicu trauma adik dapat muncul?
Misalnya kan Kak, waktu saya lagi tidur nih kan Kak, tiba-tiba ada mobil tangki ataupun mobil truk lewat. Nah, saya langsung ngira kalau itu gempa Kak. Nah, jadi saya ngerasa ketakutan Kak. Oh iya, Kakak juga pernah ngerasain kalau, mobil tangki ataupun truk lewat, maka kita ikut akan terguncang juga. Nah, apalagi adik yang memiliki trauma pasti sangat berat merasakannya. Adik ini kan sekarang sudah kelas 3 SMA. Pada saat umur berapa adik merasakan trauma tersebut? Semenjak pertama kali gempa itu Kak, kebetulan waktu itu saya kelas 5 SD dan usia saya waktu itu 10 tahun Kak. Dan semenjak kejadian itu saya langsung merasa trauma Kak. Oh, berarti, setelah kejadian langsung ya, langsung ada rasa trauma langsung yang adik rasakan. Baik baik. Apakah saat ini adik masih merasakan trauma itu? Kalau saat ini, apalagi di usia yang sudah beranjak dewasa sekarang, enggak lagi sih Kak. Soalnya saya sudah berpikir, ya udahlah ya, ya pasrah aja gitu Kak. Ya mau gimana lagi kan Kak? Itu kan sudah kehendak dari Tuhan. Ya kita mau gimana pun, yang penting berdoa dan berserah kepada Tuhan Kak. Iya baik, berarti sudah tidak ada merasakan trauma ya saat ini ya? Kan adik sudah tidak ada merasakan trauma nih. Bagaimana adik bisa menghilangkan rasa trauma yang adik alami? Apa Kebetulan, hal yang membuat adik bisa menghilangkan trauma tersebut? oke baik Kak. Kebetulan kan Kak, saya agama Nasrani dan saya sering mengikuti ataupun saya mengikuti sebuah organisasi yang ada di gereja saya atau yang biasa disebut dengan orang muda Katolik. Nah, dengan menyibukkan diri mengikuti organisasi ini, saya sudah nggak kepikiran lagi mengenai trauma saya ini Kak, karena kan saya sudah disibukkan dengan kegiatan yang ada dalam gereja itu Kak. Oke, baik. Berarti dengan mendekatkan diri juga kepada Tuhan bisa membuat hati kita damai ya kan? Dan juga bersosialisasi dengan teman, ikut organisasi dapat membuat trauma tadi hilang. Bagus bagus. Oke, dari kejadian gempa tersebut, adakah penyesalan yang adik rasakan? Kalau dibilang penyesalan sih nggak ada Kak, karena kan itu kejadiannya dari Tuhan Kak. Kita kan nggak bisa bilang ini salah Tuhan, karena itu kejadiannya sungguh-sungguh dari Tuhan Kak. Oke, bagus ya, Dik, ya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan Tuhan, jadi kita harus menerima takdir yang diberikan Tuhan. Semua itu pasti ada hikmahnya. Oke, baik, sekarang bagaimana perasaan adik setelah bercerita dengan Kakak? Perasaan saya sudah merasa lebih lega lah Kak daripada sebelumnya, karena saya juga merasa senang bisa bercerita dengan Kakak mengenai masalah trauma yang saya alami selama ini Kak. Oke, baik, berarti, mencobalah adik bercerita-bercerita dengan teman atau mendengarkan cerita pun dapat membuat perasaan adik senang ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Kakak, apa harapan adik ke depannya untuk diri adik dan juga untuk sekeliling adik? Harapannya sih kan Kak, saya sangat berharap semoga tidak ada kejadian bencana alam yang menimpa keluarga ataupun tetangga ataupun kita lah ya kan Kak. Semoga bencana, kalaupun misalnya bencana ini ada lagi, semoga tidak ada yang mengalami trauma seperti yang saya alami ataupun semoga tidak ada korban korban jiwa dari bencana ini dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberi kesehatan Kak. Oke, bagus, harapan yang sangat baik ya, Dik, ya. Jadi kita berdoa semoga tidak ada lagi hal-hal yang dapat memicu trauma ataupun bencana-bencana alam yang terjadi itu pasti, namun kita selalu berdoa kepada Tuhan semoga tidak ada korban jiwa. Oke lah, Dik, terima kasih telah memberikan Kakak kesempatan untuk berbincang-bincang dan Kakak mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Kakak yang dapat menyinggung hati adik, Kakak mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Kakak bertanya-tanya ya, Dik, ya. Sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Semoga adik sukses kehidupannya hingga ke depan. Terima kasih. Selamat pagi.